Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Harjano Crypto. Yuhu. Hai. Why, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Oke, lumayan nih. Bitcoin di angka 66 ribuan, 67, 68, bahkan sempat sentuh di 70 ribu dolar ya di hari Minggu kemarin. Dan semoga saja penutupan di minggu ini Bitcoin itu bisa sentuh di angka 71 ribu dolar. Wah, kayak memang hari ini dan beberapa minggu lalu bahwa Bitcoin saat ini sedang mengalami konsolidasi yang cukup lumayan panjang, diprediksikan di bulan September ini bakal berakhir ya. Oke, untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, Bong, Dogecoin, dan banyak lagi, kalian bisa dapatkan, cukup kalian lakukan registrasi langsung di deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitget itu pakai enak banget, apalagi chartnya itu 0% atau tanpa biaya. Bahkan di saat market lagi bearish, di Bitget itu ada naik hingga puluhan bahkan hingga ratusan persen dalam waktu 24 jam terakhir ini. Dan banyak sekali beberapa altcoin serta meme coin yang masih baru-baru gitu ya, adanya di Bitget semua. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Yes, kalau kita lihat pergerakan dari harga Bitcoin menggunakan time frame mingguan, kalian bisa lihat bahwa chartnya ini ke sejarah yang mengatakan ya, ini tuh mirip banget ya seperti halving yang ketiga di tahun 2020. Kalian bisa lihat ini pas terjadinya pelaksanaan halving, kemudian ini terjadi juga pas pelaksanaan halving yang keempat di tahun 2024. Dan kalian bisa lihat ya, jadi setelah halving Bitcoin itu terjadi, bahkan di sini setiap beberapa bulan mereka mengalami konsolidasi yang kotak warna pink ini, dan itu juga terjadi di tahun 2024 ini, sebagaimana Bitcoin masih mengalami konsolidasi dan saat ini masih bertahan untuk area support dia di angka 65 ribu dolar dan area resisten di angka 71 ribu dolar. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kayak kemarin tuh naik 70 ribu dolar, kemudian turun tiba-tiba langsung ke 65 ribu atau 66 ribu, itu masih hal wajar karena mereka masih mengalami konsolidasi dalam beberapa pekan ke depan lagi, yang mana ini bakal diprediksikan berakhir itu bisa kurang lebih di bulan September ya 2024 ini. Jadi kita lihat dari sejarah ya, dari tahun 2016 setelah halving yang kedua, kemudian halving yang ketiga tahun 2020, itu chartnya mirip banget. Makanya aduh, momen buy the dip aja kayaknya baik-baik aja untuk melakukan entry sebelum di tahun 2025. Nah ini kalian bisa lihat sebelum masuki fase yang kotak warna hijau, dan ini juga terjadi tahun 2024. Jadi memakan waktu dalam beberapa minggu ke depan lagi, masih mengalami konsolidasi atau sideway yang diprediksikan di kuartal ketiga ya, mungkin di atas bulan September 2024 ini bakal masuki fase bulan selanjutnya. Nah ini mantep banget ini. Bahkan percepatan ini itu lebih cepat dibandingkan terjadi di tahun 2020 lalu. Kalian bisa lihat di sini bahwa chartnya, kalian bisa lihat ya, setelah halving yang kedua 2016, halving yang ketiga, dan halving yang keempat tahun 2024, nah chartnya kayak tangga, mirip banget gitu ya. Bahkan potensi kenaikannya bisa 2 hingga 4 kali lipat pemompaannya setelah halving Bitcoin ya. Ini kalian bisa lihat di lingkar ini naiknya hingga 2 hingga 4 kali lipat. Jadi kalau misalkan 2 kali lipatnya saat ini aja 65 ribu, berarti kurang lebih 130 ribuan dolar ya. Jadi kalau target 200 ribu dolar untuk harga Bitcoin tahun yang akan datang, mungkin aja kalau kita lihat sejarah terjadi terulang mungkin di tahun 2025 mendatang ya. Nggak kebayang ya kalau harga Bitcoin 200 ribu dolar aja ya tahun depan, baru berapa altcoin atau meme coin ya, apalagi meme coin, karena Bitcoin baru naik 1%, meme coin udah naiknya 10%, 11% gitu ya. Apalagi ke angka-angka tersebut, waduh, market capnya pasti melonjak drastis ya. Nah ini datang dari Amerika Serikat. Gary Cardone menyumbangkan 12,8 Bitcoin atau setara dengan 852 ribu dolar kepada Donald Trump. Dan ini adalah momen paling penting dalam sejarah dunia. Jadi dia support ke Donald Trump di dalam kampanye Donald Trump dengan menyumbang 12,8 Bitcoin. Dan kalian perlu ketahui bahwa salah satu kandidat presiden Donald Trump adalah yang pro terhadap Bitcoin. Bahkan dia hadir pada tanggal 27 kemarin di Bitcoin Conference di Nashville, Amerika Serikat. Nah, yes, kita terbang ke Inggris. Nah, Fidelity International mencantumkan ETP Bitcoin, dan di sini di London Stock Exchange yang ETP Bitcoin ini mungkin sama seperti ETF spot dari Amerika Serikat, Hong Kong, Korea. Ini menarik banget, bahkan sudah terdaftar di London Stock Exchange. Nah, ini mana bursa terbesar di Inggris tersebut. Yes, ini ada yang menarik nih ya.
Jadi negara El Salvador, kalian tahu kan sejak tahun 2021 bahwa El Salvador mengadopsi Bitcoin di negara mereka, dan saat ini mereka menahan beberapa Bitcoin gitu ya, dan menjadikan negara mereka menjadi maju karena pas beli Bitcoin harga berapa gitu ya. Dan saat ini udah berapa kali lipat pemanfaatannya. Dan kalian perlu ketahui bahwa El Salvador ini akan menggunakan kripto untuk perdagangan dengan bridge. Ini baru gabungan antara beberapa negara yang menggunakan mata uang berbeda, bukan dolar ya, dan meninggalkan dolar Amerika Serikat. Nah, ini kita lihat bahwa negara Rusia, mereka telah melegalkan pembayaran cryptocurrency untuk melakukan perdagangannya. Wih, jadi ini bisa melakukan perdagangan di sana. Ini mungkin perkelompokan antara beberapa negara, termasuk ada Iran, Brazil, China, Rusia, banyaklah pokoknya ya yang bergabung dengan bridge ini. Kalian bisa lihat bahwa mereka bisa menerima pembayaran dan melegalkan bahkan dalam pembayaran dalam bentuk cryptocurrency. Nah, oke, selanjutnya datang dari PP. Ini banyak banget nih yang request, "Bang, tolong update lagi tentang PP Coin." Boleh, ini kita lihat ya. Bahwa beberapa pergerakan dari PP yang mana dalam 7 hari terakhir sepertinya terjadi penurunan hingga 9%. Tapi nggak perlu khawatir karena memang PP saat ini sedang mengalami konsolidasi yang tadinya di angka 0,1314 saat ini sudah kuat di angka 0,1718 bahkan di angka 0,2 rupiah. Jadi dalam beberapa hari ke depan si PP ini masih mengalami konsolidasi. Jadi siap-siap aja buat ngacangnya dari si PP. Apalagi pergerakan dari PP ini kelihatan jelas dari pergerakan market cap mereka yang cukup lumayan signifikan terjadi karena beberapa paralel yang sudah melakukan transaksi dari si PP ini. Ini kita lihat bahwa pergerakan dari PP ini, wow, dari pertukaran raksasa Binance ada yang melakukan transaksi sehingga sampai dengan 1,2 juta dolar atau setara dengan 108 miliaran PP coin. Wow, transaksi ini cukup lumayan gitu ya. Di saat market lagi bearish, mereka mengalami pembelian yang sepertinya cukup lumayan, bahkan ada juga yang melakukan transaksi hingga 6,2 juta dolar. Bayangkan, bilang banget ini ya. Ada yang sampai dengan 548 miliar PP yang melakukan transaksi hingga 6,2 juta dolaran dari pertukaran Binance. Ini transfer ini adalah beberapa paralel yang sepertinya mereka menantikan pemompan dari si PP ini. Ada juga melakukan transaksi hingga 401 ribu dolar, kemudian juga ada yang melakukan transaksi hingga 567 ribu dolar di KuCoin, salah satu top exchange juga KuCoin. Mereka mentransfer sekitar 50 miliar PP. Jadi banyak sekali beberapa transaksi dari well pergerakan dari si PP yang masuk dan ada juga yang melakukan keluar, tapi dominan dalam beberapa hari terakhir ketika PP mengalami konsolidasi banyak yang melakukan entry dari si PP ini. Padahal sampai dengan saat ini, wah, pemompaan dari holder dari PP cukup lumayan banget. Bahkan PP telah mengincar rekor tertinggi sepanjang masa di tengah bertambahnya pemegang dari si PP sendiri di jaringan BES. Ini wah, keren banget ya. Bahkan di sini kita lihat bahwa kombinasi market cap dari si meme coin dan ini beberapa hal yang perlu kalian lihat bahwa gabungan meme coin ini telah turun dalam beberapa hari ini 7% kalau kita lihat, tapi pembelian dari si PP sepertinya malah kebalikannya. Jadi kenaikan dari volume perdagangan dari PP tetap berlanjut. Ini saya bilang bahwa PP masih mengalami sideways yang di sini yang garis-garis menggunakan time frame harian sebelum dia bakal ngacang ya. Kita lihat target selanjutnya itu di angka 0,23 0,25 rupiah. Ini konsolidasi ini sebentar lagi ini bakal berakhir. Lihat aja nih nanti ya, kalau Bitcoin tembus di angka 70.000 dolaran, kayaknya PP udah siap-siap meroket aja nih ya. Nih kalian bisa lihat, jadi konsolidasi ini cukup memakan waktu sedikit lagi sebelum dia breakout dan boost. Kita lihat aja nih ya. Hai, yes. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semuanya disclaimer dan Dior. Kenapa? Kalau di kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.